Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan semoga dilimpahkan rezekinya, amin. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan Om Abi Sahla dengan pertanyaannya, Om Agus hadir mau nanya ciri-ciri khusus lobet betina yang bisa jalan murni single factor dan sendirian pun jalan agen dan stabil. Baik, terima kasih Om Abi untuk pertanyaannya. Kalau untuk ciri-ciri khusus ataupun dari fisik itu tidak ada Om. Yang membedakan hanya lebih responsif saja. Karena kalau dari sayap nyilang pun dengan pola perawatan yang disendirikan ataupun di full krodong rata-rata seperti itu Om. Tetapi teknik single factor ataupun betina yang kita main factoran pun sebenarnya kunci poinnya agar lobet itu jalan lapangan tetap sistem tempel Om. Mungkin awal-awalnya ketika kita proses penggacoran, kita sendirikan, bahkan dengan full krodong lobet lebih rajin bunyi. Ketika dipisah pasti hanya bunyi-bunyi di rumah. Teknik di sini pinter-pinternya kita mencarikan tempelan warna yang dia suka. Kalau saya pribadi, saya carikan tempelan paut jantan Om, agar ketika dia dipisah itu bunyinya karena merasa kehilangan tempelannya, nanti emosinya naik di gantangan. Jadi ini saya minta maaf, lobet bunyi di gantangan itu karena adanya emosi, karena lobet itu pembawaannya sudah birahi tinggi, apalagi dengan disendirikan. Ketika di lapangan emosinya muncul, ini biasanya ketergantungan sama lawan Om. Lawan bunyi, lobet kita tergantung mentalnya. Kalau mentalnya bagus ikut bunyi, kalau tidak bunyi terjadi naik turun ataupun loncat-loncat. Dengan pola perawatan mungkin di sini sudah pernah saya share. Dengan pola perawatan pinter-pinternya kita carikan tempelan. Ketika lobet kita itu PHP, biasanya kalau saya pribadi saya carikan paut jantan Om. Saya carikan paut jantan, pola perawatannya saya tempel dulu berdua. Di rumah nanti saya coba Om, saya pisah. Awalnya tempelannya dulu saya pisah, saya coba lihat perkembangannya, dia bunyi nggak karena kehilangan. Rata-rata kalau kita sudah evaluasi di lapangan, lobet kita suka dengan warna tertentu, insya Allah klik Om. Ketika jenengan jauhkan, yang penting jangan sampai dengar, pasti bunyi. Begitu juga kalau dengan pola perawatan kita tempel dulu berdua. Pokoknya intinya jangan buru-buru jadikan satu Om. Kecuali jenengan main paut Om, nggak masalah. Kalau kita bermain dewasa, apalagi jenengan bermain single factor, lebih baik sistemnya sistem tempel. Itu bisa main factoran Om, pasti insya Allah bisa. Tetapi kan di rumah jenengan coba dulu, jangan sampai jenengan nanti seperti ngocok arisan di gantangan, ini bunyi atau enggak. Insya Allah minimal bunyi Om. Apalagi dengan kondisi sekarang Om yang batasan ataupun restart ini, dengan sistem tempel ini insya Allah dapat. Kecuali kalau kita punya materi yang berdurasi, biasanya bablas Om poinnya. Baik, saya lanjut Om. Dengan sistem tempel ini coba jenengan di rumah tes dulu Om. Ketika ditempel, jenengan pisah di depan, yang awalnya sendiri, besok jenengan ulangin, kira-kira 3 hari kemudian jenengan ulangin, ini wajib kelihatan burung lain. Kalau sudah bunyi, dipersiapkan untuk lomba. Di rumah pola perawatannya nggak usah neko-neko Om, nggak usah dipetal-petal embun pagi, embun jam 5, nggak usah seperti itu. Yang penting pola perawatan awal kita proses penggacoran, mau di single, mau di full krodong ataupun di ablak, yang penting jenengan sudah melalui proses penggacoran. Carikan warna yang dia suka, dikasih tempelan paut jantan, cukup berdua dulu. Nanti ketika jenengan tes pisah dia sudah mau bunyi, persiapkan di gantangan. Hari yang ditempel nanti langsung bawa sendiri playernya. Dia meskipun awalnya dia bocor tidak masalah Om. Kita yang kita kejar hanya benar-benar bocornya player kita. Meskipun di jalan bocor, nanti sampai gantangan kita redam bisa dimainin dan segala macam. Nanti jenengan gantangin lebih banyak kemajuan ataupun progresnya bagus. Setelah dengan proses seperti itu, rata-rata nih Om, kebanyakan dengan sistem tempel pun lobet betina pasti akan merasa
bosen. Ketika jenengan gantangin performanya bagus, lambat laun pasti akan bosen. Biasanya selama 3 bulan. Setelah 3 bulan biasanya saya ganti lagi tempelan. Berangsur-angsur tiap 3 bulan sekali seperti itu, sampai lobet saya benar-benar bocor sampai butuh peredam. Itu yang saya alamin dari faktoran sampai ke konslet Om, yang dulu pernah saya bahas dengan Om Aris itu gitu Om. Jadi kalau ini pengalaman saya pribadi ya Om, ataupun saya pernah lihat di rekan-rekan narasumber yang bahkan ke pemain nasional ini, rata-rata mereka main tempelan Om. Tetapi tempelan ini macam-macam Om. Ada yang kalau saya dengan paut jantan, ada yang bermainnya dengan burung ocehan, kadang-kadang murai ataupun burung kenari, pasti dia dikasih temen Om. Bagus lagi kalau dari teman-teman yang punya murai, bagus, karena murai ini juga bisa sebagai penekan hariannya. Lobet itu lebih rajin bunyi, dan ketika dibawa gantangan dia tidak menemukan jenis yang sama di gantangan, itu lebih enak Om. Atau apalagi kenari, tapi rata-rata yang performanya bagus itu burung murai. Tetapi kalau tempelan burung murai di rumah memang harus benar-benar bersih, tidak ada burung lobet lainnya, itu performanya lebih bagus. Dan untuk pola perawatan biasanya kan pola perawatan harian. Kalau saya pribadi pola perawatan dari mandi kuyup ataupun saya masukkan umbaran itu setelah pulang lomba. Jadi ketika mau lomba saya faktor istirahat, saya mapanin burung dengan tempelannya. Setelah saya bawa lomba, nanti sepulang keesokannya baru pola perawatan sehat. Saya jemur, saya berikan cepuk, kira-kira sampai 3 hari dengan seperti itu. Nanti ketika mau lomba diistirahatkan. Biasanya dari Senin sampai Rabu pola perawatan harian, dari hari Kamis sampai Minggu dipersiapkan untuk ke lomba. Jadi intinya di situ saja. Di sini saya minta maaf, mungkin kalau dari teknik ataupun cara kan banyak ya Om. Tetapi ini poin Om yang sering saya lihat ataupun informasi yang saya lihat langsung itu rata-rata pasti pakai tempelan. Ini beda lagi dengan jemperan ya Om. Karena rata-rata lobet itu pasti butuh temen Om. Mungkin kalau awal-awalnya kita punya lobet yang dengan proses penggacoran itu bisa jalan Om. Tetapi kalau dengan semakin numpuknya birahi, terjadi trouble, itu rata-rata burung yang sendiri. Bahkan nanti endingnya enak diuntul 3 ataupun enak diuntul 2 ketika burung itu benar-benar rajin bunyi gitu Om. Dan untuk teknik tempelan ini juga lama-kelamaan endingnya juga tetap untuk dijadikan satu kalau lobet betina itu sudah benar-benar bocor. Tekniknya di situ Om. Dan mungkin ada dari teman-teman mungkin pernah melihat ataupun ada yang lobet yang diuntul lolohan, ada yang diuntul 3 ekor. Sebenarnya kalau kondisi seperti itu tuh rekondisi ulang Om. Jadi bukan set awal. Kalau set awal tetap enak dengan set tempel, karena kalau dengan set tempel itu sudah bisa buat main faktoran. Kalaupun burung jenengan masih kepo ataupun gak bisa nagen, itu sistem tempel kanan kiri juga bisa. Itu yang jadi. Terima kasih Om Abi untuk pertanyaannya. Untuk ciri-ciri lobet yang tipenya factor itu tetap ada, lebih responsif, dan kalaupun tidak responsif tetap bisa diupayakan Om. Yang menjadi kunci di sini tetap mainnya sistem tempel. Baik buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu. Di sini saya minta maaf, bukan maksud untuk mengguruin, cuman sama-sama belajar ataupun saya menyampaikan informasi. Buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.